gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, live. If you hadn't run away every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight. But you didn't know me, all you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had no way. I found your magic and your side chicks, I'm a winner, babe. But you didn't win this, it's a part of the game. In the beginning I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. Yeah. If I got $1 for every time you slam the door, I would. Orang-orang mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu. Tapi, tahukah kamu jika itu bukanlah nama asli dari Lawang Sewu? Dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya adalah 1000 pintu. Namun, hanya karena namanya Lawang Sewu, tidak berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu loh. Faktanya, Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda pada umumnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Dulunya, Lawang Sewu merupakan kantor kereta api milik Belanda. Berbeda dengan sekarang, Lawang Sewu dulu merupakan kantor administrasi Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang. Tapi, karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Pembangunan kantor administrasi Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS dimulai pada tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter, kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang itu ya, bawah tanah itu, penjara bawah tanah ya. Dulunya waktu masa penjajahan Belanda, nah ruang bawah tanah itu adalah difungsikan sebagai saluran air. Nah, ketika Belanda sudah menyerah kepada Jepang, Jepang lalu mengambil alih semua gedungnya dan memindah fungsikan yang sebelumnya adalah saluran bawah air menjadi penjara bawah tanah. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, tidak lantas membuat gedung ini jatuh ke tangan Indonesia. Lawang Sewu justru berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA dengan tentara Kompetai dan Gido Butai dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Karena sejarah inilah pemerintah Kota Semarang menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia. Oleh pemerintah,
Gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah sebelum akhirnya dikosongkan pada akhir tahun 90-an. Every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive. And you didn't know me, all you wanted was a game to play.